Perkenalkan, kami dari kelompok keterampilan nomor 4 dan kami akan menjelaskan tentang rata-rata harga beras bulanan di tingkat penggilingan menurut kualitas. Jadi, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Saranjona Baban, Yesaya Romuel, dan juga Exaudi Simanulang. Yang pertama, saya akan menjelaskan data yang sudah disediakan. Data ini diambil dari data BPS yang menunjukkan rata-rata harga beras bulanan di tingkat penggilingan menurut kualitas. Jadi pada tabel berikut sudah bisa kita lihat ada kualitas beras dan harganya per bulan. Contohnya itu pada kualitas beras premium ada rentang harganya dari Januari sampai Desember, medium harganya dari Januari sampai Desember, begitu juga dengan luar kualitas. Jadi contohnya itu di data ini bisa kita lihat pada November 2022 harga beras premium di tingkat penggiling itu dibanderol 10.512 per kilogram atau naik 11,44% dari bulan sebelumnya yang sebesar 10.043 per kilogram. Sementara untuk kualitas medium di tingkat penggiling itu dibanderol 10.172 per kilogram atau naik sekitar 7,9% dari bulan sebelumnya, yaitu 10.043 per unit. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tabel frekuensi. Jadi berikut dapat dilihat tabel frekuensi dari data yang sudah disajikan sebelumnya. Pada tabel frekuensi berikut bisa dilihat jumlah bulan, frekuensi kumulatif, dan frekuensi kumulatif relatif dari setiap range kisaran harga berupa kurang dari 9.000 sampai 10.000, dan lebih dari 10.000. Contohnya itu pada kisaran harga kurang dari 9.000, jumlah bulan luar kualitasnya itu ada 3, frekuensi kumulatif luar kualitasnya ada 3. Kemudian yang dari 9.000 sampai 10.000 ada 7 bulan, kemudian frekuensi kumulatifnya akan menjadi 10, dari 7 ditambah 3, begitu juga dengan dari kisaran harga lebih dari 10.000 ada 2 bulan, frekuensi kumulatifnya 2 tambah 10 yaitu 12. Kemudian bisa juga kita lihat ada frekuensi kumulatif relatif atau dari luar kualitas. Pada rentang harga kurang dari 9.000 ada 3/12, 12 merupakan jumlah bulannya, maka frekuensi kumulatif relatifnya 0,25 dan seterusnya. Nah, pertama yang kita lihat di sini ada perdebatan. Nah, pertama-tama kita melihat dari premium. Pada data premium di sini terlihat bahwa dari bulan Januari ke Februari terdapat relatif kecenderungan untuk turun. Kemudian di bulan Maret dia cenderung akan naik. Dan di April, Mei, dan seterusnya itu cenderung dia akan naik. Terjadi penurunan dan juga kenaikan. Begitu juga dengan pada beras di kualitas medium, cenderung dia itu akan di Januari ke Februari dia itu akan turun, di Maret dia juga akan turun, di April dia juga akan turun, tetap Mei dia juga akan sedikit turun, dan Juni dia akan turun juga, tetapi pada bulan Juli cenderung dia akan naik hingga ke bulan Oktober, dan di November dan Desember dia cenderung akan naik dan juga turun. Sedangkan pada bulan di luar kualitas dia itu harga di bulan Januari ke Februari cenderung dia itu akan sedikit turun, dan di Maret dia cenderung akan sedikit turun, di April dia juga akan turun, di Juni dia juga sedikit naik, dan begitu pula sampai di bulan Desember. Nah, untuk OGIF itu merupakan suatu jenis data di mana suatu datanya itu akan dilakukan frekuensi kumulatif dari misalnya kita kan akan mengambil dari bulan Januari hingga ke bulan Desember. Nah, kemudian kita akan membuat data dengan frekuensi kumulatif yang sebaliknya, yaitu dari Desember ke Januari, sehingga menimbulkan data yang seakan-akan bercerminan atau seakan berkebalikan. Baru untuk diagram garis,
cenderung di sini kita melihat di premium itu awalnya dia cenderung relatif untuk stabil. Tetapi di bulan-bulan 4 dan di bulan ke-6 dia itu akan turun dan tetapi tetap stabil. Di bulan ke-7 dia akan naik, 8 dia akan naik lagi, 9 juga naik, 10 dia agak sedikit naik, 11 dia naik, 12 dia akan naik drastis, dan 13 dan 14 itu cenderung dia akan turun. Dan begitu juga dengan data-data sebelumnya. Untuk di medium itu di bulan 1, 2, 3 itu dia cenderung akan stabil, di 4 dia akan turun, di 5 dia akan turun, di 6 dia akan turun, di 7 dia akan naik, 8 dia akan naik, hingga ke bulan 9, hingga ke bulan 10. Di bulan 11 dia cenderung akan sedikit stabil, 12 dia akan naik, 13 dia akan langsung turun lagi. Begitu juga dengan di luar kualitas, cenderung ketiga grafik ini memiliki bentuk yang sama dengan kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu banyak berbeda. Jadi selanjutnya kita ada histogram. Nah, mungkin kelihatannya histogram ini seperti diagram batang pada biasanya, tetapi tidak ada penjelasannya. Jadi, apa perbedaan diagram batang dan diagram histogram? Nah, diagram batang biasanya digunakan untuk membandingkan frekuensi setiap kategori. Misalnya, membandingkan jumlah pegawai atau karyawan pada setiap divisi di perusahaan tertentu. Nah, histogram adalah suatu grafik yang digunakan untuk menjelaskan atau mempresentasikan data bertipe numerik. Bisa dilihat bahwa frekuensi nilai yang 9.497,4 sampai ke 10.147,4 adalah 9. Lalu bisa dilihat 10.147,4 sampai 10.397,4 ada 3. Dan 10.397,4 sampai 11.447,4 adalah 1. Nah, dari ragam grafik sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pertama, ketiga beras dengan kualitas berbeda mencapai harga tertingginya di bulan Desember dan harga terendahnya di bulan Juni. Yang kedua, ketiga beras mengalami kenaikan harga tertinggi di bulan Desember. Dan yang ketiga, beras berdasarkan harga dari tinggi ke rendah adalah premium, medium, dan luar kualitas. Selanjutnya ada fakta unik dari rata-rata harga penjualan beras menurut kualitas. Yang pertama, harga beras adalah salah satu penyebab utama inflasi di Indonesia pada tahun 2022. Jadi ketika Indonesia mengalami kenaikan inflasi pada tahun 2022, harga beras adalah salah satu indikator utamanya karena harganya cenderung naik dari 2021. Kemudian tingginya harga beras di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tarif impor, monopoli impor yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara, dan panjang rantai pasok dari produsen hingga konsumen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih.